Dan pemirsa, untuk membahas polemik kecurangan atau polemik dugaan kecurangan tahapan pemilu 2024 serta dugaan manipulasi verifikasi faktual data parpol, sudah terhubung dengan kami pagi hari ini perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sekaligus peneliti ICW Kurnia Ramadana, dan kita juga sebelumnya sudah mengundang Eva, Komisioner KPU Idham Holik, namun sampai dengan saat ini masih belum bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Kita akan sapa Mas Kurnia terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Kurnia, salam sehat Mas. Selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan Eva dan Reno di studio. Mas Kurnia, bagaimana sebetulnya temuan dugaan intervensi KPU RI? Ya, 2 pekan yang lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih resmi membuka pos pengaduan terhadap masyarakat maupun penyelenggara pemilu daerah yang menemukan adanya praktik kecurangan ketika verifikasi faktual partai politik. Kenapa kami membuat pos tersebut? Karena kami melihat ada sejumlah pengakuan yang diberitakan oleh banyak harian nasional terkait dengan praktik intimidasi, intervensi untuk mendesak agar penyelenggara pemilu itu berbuat curang dengan cara memanipulasi data partai politik. Maka dari itu, ketika kami membuka pos pengaduan tersebut selama 1 pekan dan hari Minggu kemarin, kami lansir sebagai bentuk transparansi, kami memberikan informasi kepada masyarakat, setidak-tidaknya ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi diduga mengikuti instruksi dan mendapatkan intimidasi dari jajaran petinggi KPU Republik Indonesia untuk berbuat curang. Tentu ini berbahaya karena salah satu prinsip dasar dari pemilihan umum adalah jujur. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah oknum-oknum petinggi KPU Republik Indonesia harus diproses etik. Maka dari itu, berdasarkan laporan dan informasi yang kami terima, baik melalui pos pengaduan, pemberitaan, maupun informasi yang kami dapatkan dari organisasi masyarakat sipil, kami memutuskan akan membawa laporan-laporan tersebut ke DKPP, agar nanti DKPP bisa memproses petinggi KPU Republik Indonesia yang mencoba atau mungkin sudah melakukan praktik-praktik lancung seperti melakukan intervensi, intimidasi. Ada beragam bentuk intimidasinya yang kami terima. Misalnya yang pertama, kalau tidak mengikuti instruksi dari pimpinan KPU Republik Indonesia, ada ancaman memutasi pegawai-pegawai yang bekerja di penyelenggara pemilu daerah. Kemudian yang kedua, kami juga mendengar ada iming-iming yang dijanjikan kepada penyelenggara pemilu daerah. Misalnya ketika nanti ada pemilihan tahun 2023, pemilihan anggota KPU kabupaten, kota maupun provinsi, mereka akan dipilih kembali jika mengikuti perintah-perintah tersebut. Tentu hal ini sangat berbahaya karena dapat mendelegitimasi pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu. Maka dari itu, kami atas nama independensi dan objektif, tidak terkait dengan gerakan politik manapun, kami tetap mendukung penyelenggaraan pemilu itu on the track, on schedule Februari 2024 mendatang, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah penyelenggara pemilu harus benar-benar memenuhi aspek integritas. Kalau seperti ini tindakannya, maka mereka semua harus dibersihkan. Dibersihkan dalam artian dikeluarkan dari kelembagaan KPU, tentu dengan mekanisme pemeriksaan dan menunggu putusan dari DKPP. Kami tidak hanya berharap pada DKPP, kami juga berharap ke anggota DPR, tepatnya Komisi 2 DPR RI, karena mereka adalah mitra kerja KPU dan mereka mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Dan juga ini penting agar tidak terjadi lagi praktik-praktik curang seperti ini. Iya, Mas Kurnia, tadi Anda sebutkan bahwa ada bentuk intimidasi, kemudian ada iming-iming begitu.
hal-hal ini ada buktinya tidak? Atau hanya pernyataan saja? Atau hanya sekedar pengakuan? Atau ada bukti otentiknya, Mas Kurnia? Mohon maaf tidak terdengar, Mas. Baik, Mas Kurnia bisa dengar suara saya? Oke, Mas Kurnia. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Mas Kurnia? Baik, kami akan coba memperbaiki jaringan komunikasi kami bersama dengan Mas Kurnia Ramadana. Tadi disampaikan ada dugaan intimidasi dan juga dugaan iming-iming ya, Reno, yang disampaikan oleh Mas Kurnia, dan itu adalah laporan yang diperoleh dari laporan yang masuk ke Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Nanti kita akan update lagi setelah jaringan komunikasi kami bisa kembali. Oke, kita coba sapa lagi. Mas Kurnia, sudah bisa mendengar suara kami? Boleh dari sini. Ya, Mas Kurnia sudah bisa dengar? Baik, Mas Kurnia, saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya. Tadi Anda sebutkan soal iming-iming, kemudian ada intimidasi begitu yang didapatkan oleh anggota KPU di berbagai daerah begitu ya. Pertanyaan saya, apakah ada bukti yang cukup kuat, bukti otentik begitu, misalkan screenshot chat atau video call atau seperti apa rekaman video, atau itu hanya sekedar pengakuan saja, Mas Kurnia? Iya, tentu kami bergerak. Tadi saya sampaikan dalam waktu dekat, besok atau paling lambat lusa, kami akan maju ke forum pemeriksaan etik di DKPP. Ketika saya sampaikan itu, maka tentu kami mempunyai bukti terhadap apa yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan intimidasi, intervensi, maupun indikasi manipulasi. Itu yang membuat kami yakin bahwa praktik kecurangan ini benar adanya. Tentu ketika itu harus ada proses pemeriksaan etik terlebih dahulu, namun kami melihat tidak hanya permasalahan etik. Kami masih mengkaji jika memang ada manipulasi surat, data, dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin permasalahan ini akan kami teruskan ke penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidananya. Saya rasa ini sangat berbahaya karena ini baru tahapan awal penyelenggaraan pemilu. Masih ada 1 tahun berapa bulan lagi, maka dari itu ini kesempatan untuk kita membersihkan institusi penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU Pusat, agar tidak diisi oleh orang-orang yang tidak punya integritas dan bermasalah jika memang apa yang kami sampaikan ini nanti terbukti benar dalam forum DKPP. Demikian. Bukti apa saja yang dikantongi saat ini? Ya, tentu kami memiliki sejumlah dokumen yang mengonfirmasi adanya praktik kecurangan. Saya tentu tidak bisa menyebutkan pelapor itu siapa namanya, berasal dari daerah mana, karena tadi saya sampaikan di awal, pada saat indikasi kecurangan itu terjadi, ada praktik intimidasi. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi kami, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, untuk merahasiakan identitas mereka. Karena satu sisi ada potensi keamanan juga yang harus kami jaga. Demikian. Iya, Mas Kurnia, tadi Anda salah satu rekomendasinya adalah mengaudit Sipol secara besar-besaran begitu ya. Mohon maaf, tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah Sipol ini kan outputnya ya, adalah hasilnya begitu. Yang bermasalah atau yang diduga bermasalah ini adalah prosesnya untuk kemudian ditampilkan di Sipol. Menurut Anda, dengan mengaudit Sipol secara besar-besaran, apakah bisa membuka terang apakah betul terjadi manipulasi data dalam verifikasi faktual atau tidak? Ya, selama 1 pekan terakhir ada beberapa forum yang saya hadiri dan saat itu juga ada perwakilan dari KPU, ada Pak Idam Holik. Salah satu tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih adalah KPU harus mengaudit besar-besaran aplikasi sistem informasi partai politik. Satu, informasi itu sangat tertutup, hanya bisa diakses oleh beberapa pihak saja. Masyarakat tidak bisa memantau secara langsung, dan memang informasi yang kami terima dari pos pengaduan maupun dari masyarakat sipil, dari beberapa penyelenggara pemilu daerah,
indikasi kecurangan itu dilakukan terhadap sistem informasi partai politik. Ketika disampaikan ini, pihak KPU pasti akan mengatakan semua terbuka, masyarakat bisa melihat. Yang mereka katakan terbuka itu adalah kegiatan seremonialnya, bukan sistem informasi partai politik. Misalnya begini, kalau ada pengakuan dari penyelenggara pemilu daerah pada tanggal yang kami dapatkan informasi, pada tanggal 7 November 2022 ada sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data di sistem informasi partai politik. Maka untuk membenarkan kalimat tersebut, jawabannya adalah silahkan audit sipolnya. Buka apa-apa saja yang terjadi pada tanggal 7 November. Karena kita sudah masuk pada era digital, apalagi sipol itu menggunakan digitalisasi, maka setiap perubahan yang dilakukan terhadap sipol itu pasti akan terlihat. Jadi saya rasa tidak salah jika kemudian kami dan juga mungkin para pelapor penyelenggara pemilu daerah mendesak agar silahkan diaudit sipolnya, baik audit independen sepanjang transparan dan objektif, atau mungkin kita bisa menunjuk audit independen agar nanti hasilnya bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan oleh KPU, bukan tidak mungkin dugaan kami semua terkonfirmasi, sembari nanti juga melalui proses penegakan etik di DKPP. Demikian. Baik, Mas Kurnia, tadi di awal Anda sampaikan bahwa laporan yang masuk terjadi atau dugaan intervensi atau kecurangan terjadi di 12 kabupaten kota. Apa saja kabupaten kota tersebut dan partai mana saja yang diduga terlibat? Iya, tentu saya tidak bisa menyampaikan ya daerah mana dan siapa individu yang melaporkan, karena ada aspek keamanan dari pelapor yang juga harus kami jaga. Maka dari itu, nanti informasi data yang kami peroleh akan kami serahkan ke DKPP, biar nanti DKPP yang akan berproses. Kami tentu mendesak agar DKPP juga bisa bertindak independen, transparan, dan objektif melihat persoalan ini, karena ada urgensi pesta demokrasi yang berintegritas yang sedang kita upayakan terus-menerus terjadi dan tidak diisi oleh orang-orang yang berpraktik curang. Maka dari itu, penting untuk DKPP nanti ketika kami melaporkan untuk sesegera mungkin memanggil, memeriksa, dan jika dalam pemeriksaan itu ditemukan pelanggaran, harus ditindak secara tegas. Karena ini kecurangannya sangat berbahaya, maka konsekuensi sanksinya juga harus tegas. Misalnya yang paling rendah dalam pandangan saya adalah memberhentikan mereka secara tidak hormat. Komisioner-komisioner atau mungkin jajaran petinggi KPU Republik Indonesia yang lain yang ditemukan permasalahan dan terbukti dalam proses etik di DKPP. Demikian. Oke, tentu saja kita masih menunggu ya bagaimana upaya dari Mas Kurnia dengan kawan-kawan untuk betul-betul menciptakan pemilu yang betul-betul jujur, terbuka, dan juga bersih tentunya ya. Terima kasih perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sekaligus peneliti ICW Kurnia Ramadana sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Kurnia.